Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, kali ini saya mendapatkan kunjungan kehormatan dari dua orang yang selama ini menekuni arsitektur tradisional Bali. Yang pertama tidak lain adalah Ide Bagus Alita, ya, saking dia Sibang. Om Swastiastu, Tuh Haji. Om Swastiastu. Ya, beliau seorang praktisi, beliau seorang perancang bangunan tradisional Bali, khususnya rumah Bali, khususnya bangunan-bangunan pura yang ada di Nusantara ini. Yang kedua, hadir juga Cokorda Putra. Ya. Beliau dosen di Universitas Hindu Indonesia. Spesialisasinya arsitektur tradisional dan juga mendalami usada. Nah, kedua narasumber ini akan saya ajak berbincang-bincang mengenai arsitektur tradisional Bali kini dan masa depan. Tuh Haji, kita tahu bahwa dalam arsitektur tradisional Bali itu sikut menjadi sangat penting. Tidak juga berkaitan dengan aspek estetika dari bangunan, tetapi juga diyakini membawa efek yang positif bagi sirkulasi udara dalam sebuah rumah. Tetapi yang diperlukan adalah space yang relatif lebih luas. Lalu pertanyaan saya sebelum kita masuk ke persoalan itu, menurut Tuh Haji apakah definisi arsitektur tradisional itu? Dan bagaimana nanti arsitektur itu kita dapat masih fungsikan dalam perkembangan hari ini? Tuh Haji, terus ya. Matur semua. Para pemirsa dimanapun berada, terima kasih Pak Tuh Haji sudah memberikan ruang bagi Ditiang sarang Ide Cokordo, Diki, teman. Berbicara masalah arsitektur sangat menarik sekali karena elemen-elemen di kehidupan kita ini semua lahir dari sebuah rancangan pengetahuan yang bernama arsitektur. Jadi rancangan arsitektur itu adalah rancangan. Ilmu rancang. Ilmu rancang. Definisinya adalah ilmu rancang. Karena kalau kita kupas lebih luas, ilmu arsitektur itu sangat kompleks sekali. Dia masuk sosial, politik, eksat, dan seperti yang estetik. Ya. Nah, dalam kesempatan ini, Tuh Haji bertanya tadi tentang apa definisi arsitektur tradisional, bagaimana ke depan. Di Bali, arsitektur dapat diklasifikasikan menjadi tiga periode. Satu, arsitektur tradisional, kemudian arsitektur Bali, arsitektur Bebalian. Cukup tradisional, cukup unik ya. Arsitektur Bali dan arsitektur Bebalian. Apa masing-masing nih Kang? Arsitektur Bali itu ke arsitektur yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, di mana tentang definisi maupun teorinya dituangkan dalam teks lontar Astokosala yang berbicara tentang bangunan bertingkat seperti Aryan Wada, Meru, dan sebagainya. Astokosali yang berbicara atau yang berisi tentang bangunan-bangunan yang tidak bertingkat seperti yang bangunan-bangunan tradisional Bali pada umumnya. Jadi orang sering menyebutnya dengan Astokosala lan Kosali.
Tentang sukat-sukat itu secara vertikal pusatnya, secara sosial horizontalnya itu terletak di dalam teks Aste Bumi. Do jarak Bali Dajo sarang Bali Lot berapa ukuran jarak Bali, jarak Bali utara Dajo dengan Bali Loji yang di barat semua ada di sana. Lebih detailnya nanti mungkin di ruang dan waktu yang lain kita bicarakan. Terus yang ketiga, arsitektur Bali. Yang arsitektur Bali ya. Ya, tadi kan tradisional sesuai dengan teks. Nah, arsitektur Bali punika adalah arsitektur tradisional yang sudah mengalami beberapa perubahan secara fungsional. Dia aturannya mengikuti yang pertama, tetapi masih sudah mengalami perubahan fungsi. Contoh, misalnya Bali Dauf biasanya, yang di daerah Palemahan, yang itu yang memungkinkan untuk ditransformasi menjadi keinginan si penghuni itu sendiri, misalnya karena dia berbanyak, makanya perlu ruang-ruang itu dirubah jadinya alih fungsi dia. Itu di ruang-ruang Palemahan, di ruang-ruang Pawongan mungkin secara ornamental dan dari segi fasad tampaknya sudah juga mengalami perubahan. Yang masih utuh adalah yang di tempat suci. Nah, itu yang belum tersentuh untuk yang di arsitektur Bali. Terus yang ketiga, arsitektur Bebalian. Arsitektur Bali dia masih mencerminkan arsitektur Bali, tapi secara dimensi, secara fungsi itu sudah berubah. Sudah banyak. Kalau kita yang bicarakan secara persentase itu 70% dia sudah berubah. Berubah fungsi ya? Dari segi fasad dan lain sebagainya. Kebanyakan karena mode ya tren. Bebalian. Nah, seperti misalnya di daerah-daerah perkotaan itu yang banyak. Itu terjadi niatnya bagus, bagaimana kita mengelola areal yang begitu sempit, tapi tatanannya tetap memakai tatanan tradisi, etika, hierarkinya tetap memargi. Tapi dari segi fasad tetap ada ukiran-ukiran maupun material yang dipergunakan, misalnya batu bata, batu paras, dan beberapa ornamen, sehingga identitas Bali ini kan tetap kental. Itu yang disebut Bebalian. Sama dengan halnya contohnya seni tari Wali, seni tari Bali, dan seni tari Bebalian. Katakanlah yang Bebalian ini sekali joget bumbung gitu, kontemporer seperti itulah. Dibilang minimalis ya bisa juga masuk. Tadi punika perkembangannya. Terus keraguan-raguan Tuh Haji, pertanyaan Tuh Haji, bagaimana kira-kira ke depan nanti arsitektur tradisional Bali, arsitektur Bebalian itu kan? Titiang kira selama ini Titiang bereksplor banyak mengerjakan karya-karya arsitektur. Kekecewaan itu tidak perlu berlebihan, karena 1 kilo kita memang punya ruang dan halaman atau mungkin areal yang cukup, ya minimal ya 8 are gitu ya, masih bisa terapkan arsitektur tradisional Bali itu sesuai dengan strata sosial yang kita miliki sekarang. Misalnya kita berada di Ngapi, katakanlah di Catur Warna itu Ampulon. Nah, itu ada ukuran-ukuran untuk yang berada di klasifikasi 8 are kira-kira. Iya, 8 are dibutuhkan minimal ya. Juga sesuai dengan tatanan tradisional Bali-nya. Kemudian bangun arsitektur Bali-nya dengan sendirinya bisa kita penuhi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dari segi fasad, tampak, dan material-material yang digunakan itu tetap kita pergunakan sehingga tercermin juga bangunan itu bernuansa Bali. Bernuansa Bali. Artinya tetap akan bisa berlangsung. Maaf Niki, tidak yakini sekali bahwa arsitektur ini adalah rekam jejak dari sebuah peradaban Tuh Haji. Tinggi rendahnya peradaban kehidupan manusia pada zamannya itu
bisa kita lihat dari rekam jejak arsitekturnya. Seperti contoh-contoh kita lihat di Gianyar itu banyak ya, di Tukar Pakrisa. Kita lihat tingkat peradaban orang pada zaman itu sudah ada alat-alat yang digunakan. Itu rekam jejak arsitektur itu identitas peradaban. Terus ke depan, bagaimana di daerah-daerah perkotaan atau tempat-tempat yang kecil, lahan-lahan yang kecil tetap kita bisa perlakukan nilai-nilai tradisional itu dalam arti ya mungkin tata letak, etika dan hierarki tetap kita artinya utama, madya dan iste, hulu dan hilir tetap kita meskipun dalam ruang yang sempit. Endeng ya. Tidak dapat sukat ya minimal hierarki ini kan kita ikut. Gitu. Salah satu. Sehingga tetap karena kita di Bali meyakini hulu dan teben kan. Hulu dan teben. Itu hierarki itu harus tetap kita perlakukan, masih bisa berjalan. Kita tampilkan ornamen sedikit pasti dilihat sama orang, ini orang Bali pasti punya. Tetapi yang pada tatanan rumah di kota itu yang lebih ditonjolkan bukan sukatnya, tetapi bebaliannya. Iya, bebalian. Arsitektur yang ketiga. Yang ketiga tadi. Karena keterbatasan ruang. Ciri pokok yang disebut bangunan atau arsitektur tradisional itu seperti apa ya Pak Cok ya? Ciri-ciri pokok mungkin yang daripada arsitektur tradisional Bali itu adalah tiga konsep mungkin ya, apa namanya, ada dari konsep Trita Krana, ada Parayangan, Pawongan dan Pelemahan. Pasti itu ada klasifikasi itu. Ada tempat suci, ada apa namanya, tempat orang yang menghuni, dan ada halaman apa namanya, tempat daripada orang yang menghuni tersebut. Mungkin seperti ini, artinya tiga hal pokok yang mesti ada di dalam arsitektur tradisional Bali. Jika dibandingkan dengan pandangan dan pendapat mengenai arsitektur modern, apakah arsitektur tradisional Bali itu relevan tidak dengan arsitektur tradisional modern? Arsitektur tradisional Bali yang lahir, berkembang dan akan lestari di Bali untuk menaungi kehidupan masyarakat Bali, kan fungsi daripada arsitektur adalah untuk melindungi orang ataupun sekelompok orang yang ada di bawahnya, kan gitu. Nah, oleh karena itu prinsip daripada arsitektur tradisional itu sudah sudah ada juga di prinsip-prinsip arsitektur modern yang namanya tiga prinsip arsitektur modern dari bapak arsitektur dunia, yakni Marcus Vitruvius Polio dari Yunani, yang mengatakan bahwa ada Trinitas Vitruvius namanya. Trinitas Vitruvius ini adalah tiga hal prinsip dalam arsitektur. Yang pertama adalah kekuatan atau firmitas. Sebuah bangunan itu harus punya aspek kekuatan. Ya. Dari apa? Kekuatan dari apa? Dari bangunan itu sendiri, karena berat beban dari bangunan itu sendiri, terus dari beban angin, dari beban hujan, dan juga dari beban gempa. Goyangan gempa. Dan itu sudah terbukti ratusan tahun di Bali, arsitektur Bali itu sangat kuat dan mengikuti dengan misalnya gerak gempa alam. Dari hujan dia sudah terlindungi dari cacapan. Untuk dari udara dia sudah ada alur udaranya. Ini dari segi kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prinsipnya utilitas, yaitu fungsional. Apakah dia bangunan rumah tinggal, dia harus berfungsi untuk melindungi orang yang ada di sana. Terus bangunan sosial seperti wantilan, dia harus bisa memfungsikan dirinya, wantilan tersebut, untuk kegiatan-kegiatan sosial. Terus bangunan tempat suci juga berfungsi untuk melangsungkan kegiatan upacara umpamanya agama Hindu yang ada di Bali. Terus prinsip yang ketiga adalah venustas atau keindahan atau estetika atau sundara. Nah, dalam bahasa kita. Itu arsitektur Bali sudah terbukti juga sudah ratusan tahun dikagumi oleh bukan hanya orang Bali, orang Indonesia, tapi juga orang lokal, orang
luar Bali, internasional untuk melakukan riset bagaimana orang Bali membuat nyaman dirinya dengan arsitektur tradisional Bali tersebut, atau dia punya keindahan dari segi bentuk, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada ditata, ada ruang tempat sucinya, ada bagaimana untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, bagaimana untuk mengelola sosialnya, bagaimana dia bermufakat di Balai Dau, bagaimana dia melakukan persatuan di Balai Daje. Seperti ini, artinya fungsional juga, terus mempunyai aspek keindahan, Sundaram. Mungkin seperti itu. Wah, ini luar biasa para pemirsa. Ternyata arsitektur tradisional Bali khususnya telah mampu memenuhi 3 esensi utama. Yang pertama dari kekuatan, yang kedua dia kaya fungsi, dan yang ketiga kaya estetika. Jadi ketika kita bicara arsitektur tradisional, kita semestinya tidak dilawankan dengan arsitektur modern, karena dalam tradisi arsitektur Bali sebenarnya aspek modern juga sudah ada di sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, jika saya keluarga kecil yang tinggal di sebuah lingkungan yang tanahnya terbatas, lalu apa yang prinsip saya harus pertahankan? Sukat misalnya tentu tidak berlaku sukat di areal yang minimal 8 are. Itu aja, Alit. Kira-kira apa yang patut dipertahankan, diperhatikan oleh, bagi saya generasi muda, generasi yang akan menempati rumah-rumah kecil. Enggak ada, Ji? Bagaimana kita memfungsikan areal yang sangat minimal untuk hunian yang bernuansa Bali. Ya, artinya yang memenuhi 3 aspek tadi. Ada dimensi kuat, ada dimensi fungsi, kaya fungsi, dan aspek estetika tadi. Terima kasih. Biasanya hal-hal seperti ini ada di wilayah perkotaan karena keterbatasan lahan. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam teks sastra Bali itu tertuang di dalam astubuminya. Tidak kita bisa menerapkan astokosalenya atau astokosalinya di astubumi, mungkin hierarki secara tata letak. Kita tetap berpatokan pada hulu dan teben. Prinsip sekali. Itu prinsip sekali. Pemirsa, yang perlu diperhatikan ketika kita menempati sebuah rumah di sebuah karang kecil, maka yang paling penting, yang utama harus diperhatikan adalah luan teben. Sekalipun sempit seapapun, maka luan teben itu harus jelas. Nah, itu yang kedua. Barangkali hulu dan teben itu secara horizontal bisa kita terapkan, misalnya di Kajang Angin adalah tempat suci, kemudian Pawongan tempat umum, Palemahan. Secara horizontal, secara vertikal mungkin di lantai 3 kita taruh Kerajaan, kedua untuk hunian, yang di paling bawah adalah untuk servis. Secara vertikal, secara horizontal, secara eksak maupun sosiologis. Kita masih tetap berlaku. Kemudian baru ada pembagian ruang. Kalau sudah seperti yang kita sampaikan, jelas hulunya mau vertikal maupun horizontal. Kemudian harus ada pembagian ruang sesuai dengan fungsinya itu sendiri. Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Dengan sesempit apapun, kalau kita menyadari hal itu dan kita meyakini, masih bisa berjalan. Tidak ada hambatan. Saya pikir karena ruang sempit, jadi semuanya nggak bisa berlaku. Ternyata para pemirsa, para adik-adikku, para generasi muda, ternyata konsep ulu teben
itu masih tetap harus kita lakukan ketika kita membangun pada ruang-ruang sempit sekalipun. Inilah prinsip dasar dari apa yang disebut dengan arsitektur tradisional. Arsitektur Bali yang mengutamakan ulu dan tebing. Para pemirsa yang budiman, saya kira kita tidak usah cemas. Sekalipun ruang-ruang yang kita tempati sudah semakin terbatas, tetapi jangan pernah lupa bahwa dalam keterbatasan itu kita masih bisa menyusun, mensistematisasi ideologi kita, betapa Luan itu arah suci, Teben itu arah letah, dan di antara kedua itulah kita harus hidup dengan nyaman. Sampun nika dong jing ini cukup dong mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di hari ini dapat memperkaya, menguatkan optimisme kita bahwa ajaran tetua kita, bahwa nilai-nilai lama kita masih tetap relevan dalam kehidupan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.